One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsin di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 7 kepemimpinan. Untuk tema 1 pemimpin di sekitarku pada pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran kita yang ke-6 kali ini fokus pembelajaran kita adalah PPKN dan SPDP. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Di sekitar kita banyak orang yang bekerja demi membantu orang lain yang sedang mengalami bencana. Salah satunya adalah petugas pemadam kebakaran. Ayo membaca. Komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Petugas pemadam kebakaran atau damkar bertaruh nyawa saat memadamkan api. Tak sedikit dari mereka yang meninggal saat berusaha memadamkan api. Seorang petugas pemadam kebakaran bernama Pak Saiful mengenang komandannya yang meninggal saat memadamkan kebakaran di Blok M sekitar tahun 2005. Komandannya yang bernama Pak Subandi tersebut saat itu terjebak kobaran api dan tidak dapat keluar. Selang air yang dibawa Pak Subandi terputus. Pak Subandi sempat melemparkan topi keluar sebagai kode bahwa dia sedang dalam bahaya. Namun tiba-tiba api meledak dan mengenai tubuhnya, ungkap Pak Saiful. Pak Saiful menceritakan bahwa Pak Subandi merupakan seorang pemimpin yang sangat peduli dengan anak buahnya. Meninggalnya Pak Subandi di lokasi kebakaran itu pun karena ia berusaha menyelamatkan tim pemadam yang sedang terjebak di dalam gedung yang sedang terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang rela berkorban tersebut saat itu menjabat sebagai Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan. Pengorbanan Pak Subandi menjadi pelajaran dan motivasi untuk membangun semangat anak buahnya dalam menjalankan tugas. Pak Suhada, seorang petugas pemadam kebakaran yang telah 30 tahun bertugas, juga menceritakan pengalamannya. Banyak kejadian kritis yang sudah dia lewati selama menjalankan tugas. Kalau sudah di depan api, saya sering berpikir jangan-jangan hari ini saya mati. Tetapi alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan hidup. Yang penting kita tulus menjalani tugas, jangan banyak mengeluh, kata Pak Suhada. Pak Suhada menceritakan kalau kaki kirinya pernah melepuh terkena air panas saat memadamkan kebakaran di sebuah pemukiman. Pak Suhada juga pernah terkena setrum dan runtuhan atap rumah. Kondisi saat kebakaran sangat riuh. Sering pemadam tidak sempat memeriksa kabel-kabel listrik yang berserakan, maka resiko tersetrum pun harus dia hadapi. Sumber https://www.merdeka.com. Ayo berdiskusi. Diskusikan tugas-tugas berikut bersama kelompokmu. Tuliskan pokok-pokok pikiran dari bacaan Komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Baiklah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah paragraf 1, yaitu petugas pemadam kebakaran atau damkar bertaruh nyawa saat memadamkan api. Kemudian paragraf kedua, pokok pikirannya kronologis atau peristiwa meninggalnya Pak Subandi. Paragraf ketiga, pokok pikirannya yaitu pemimpin yang mampu menumbuhkan semangat anak buahnya. Yang keempat, pengalaman Pak Suhada dalam bertugas. Yang kelima, tulus dan tanpa mengeluhnya Pak Suhada dalam menjalankan tugas. Dan yang keenam adalah resiko pekerjaan Pak Suhada sebagai petugas pemadam kebakaran. 1. Apa yang dapat kamu teladani dari petugas pemadam kebakaran? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah berani dalam menjalankan tugas, selalu bekerja sama dalam tim, rela berkorban, tulus bertugas, pantang menyerah dalam memadamkan api atau menolong korban, dan peduli dengan sesama. Kemudian yang kedua,
nilai ketuhanan apakah yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah berdoa sebelum bertugas, terus berdoa selama bertugas, dan selalu bersyukur setelah melaksanakan tugas. 3. Nilai kemanusiaan apakah yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah rela berkorban untuk orang lain, peduli dengan sesama, selalu berusaha menolong orang lain yang terkena musibah kebakaran. Kemudian yang keempat, apa yang dapat kamu lakukan dalam upaya ikut membantu lingkunganmu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, rajin beribadah dan selalu bersyukur. Yang kedua, selalu berdoa dalam segala aktivitas. Yang ketiga, menghormati dan menghargai baik dengan yang seagama maupun dengan yang berbeda agama. Yang keempat, rela berkorban dan suka menolong tanpa pamrih. Yang kelima, menengok tetangga yang sakit atau terkena musibah, dan lain-lain. Presentasikan hasil diskusimu di hadapan kelompok-kelompok lain dan bapak atau ibu gurumu. Seorang pemimpin mengemban amanat untuk mensejahterakan rakyatnya. Sebuah lagu daerah dari Jawa Tengah mengandung pesan bagi seorang pemimpin agar berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Ayo mengamati. Di sana ada lagu Gundul-Gundul Pacul ya. Dengan nada dasar Do sama dengan C. Diciptakan oleh R.C. Harjo Subroto ya. Dengan temponya 4/4. Sana kalian bisa lihat liriknya. Gundul-gundul pacul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul, gembelengan, wakul glimpang, segane dadi sakratan. Wakul glimpang, segane dadi sakratan. Kemudian ayo menulis. Apa judul lagu tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah Gundul-Gundul Pacul. Kemudian dari daerah mana asal lagu tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah berasal dari Jawa Tengah. Apa nada dasar yang digunakan pada lagu tersebut? Maka nada dasarnya adalah C sama dengan Do. Lalu apa tanda tempo yang digunakan pada lagu tersebut? Maka alternatif jawabannya adalah tanda tempo yang digunakan adalah 4/4 moderato. Lalu apa arti tanda tempo tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah arti dari tanda tempo tersebut adalah dinyanyikan dengan tempo sedang. Ayo bernyanyi. Berlatihlah menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Berlatihlah terus dan mengulang-ulanginya hingga kamu dapat bernyanyi dengan baik. Perhatikan pengucapan syair lagu agar jelas dan mudah dipahami pendengar. Nyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul dengan nada dasar yang berbeda. Rasakan mana yang lebih nyaman bagimu untuk menyanyikannya. Di sana ada info tentang Gundul-Gundul Pacul adalah salah satu lagu daerah yang ditulis oleh Sunan Kalijaga pada tahun 1400-an. Gundul-Gundul Pacul adalah lagu nasihat dari sang wali bagi para pemimpin Jawa untuk mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Arti gundul adalah kepala plontos tanpa rambut. Kepala adalah lambang kehormatan dan kemuliaan seseorang. Sementara rambut adalah mahkota atau lambang keindahan kepala. Dengan demikian, gundul artinya adalah kehormatan yang tanpa mahkota. Pacul adalah cangkul. Orang Jawa mengatakan bahwa pacul adalah papat sang ucul, tempat yang lepas. Dengan pengertian kemuliaan seseorang sangat tergantung kepada 4 hal, yaitu cara orang tersebut menggunakan mata, menggunakan hidung, menggunakan telinga, dan menggunakan mulutnya. Jika 4 hal itu lepas, kehormatan orang tersebut juga akan lepas. Mata digunakan untuk melihat kesulitan rakyatnya, telinga digunakan untuk mendengar nasihat, hidung digunakan untuk mencium wewangian kebaikan,
Mulut digunakan untuk berkata-kata yang adil. Gembelengan artinya besar kepala, sombong, dan bermain-main dalam menggunakan kehormatannya. Dengan demikian, makna kalimat ini adalah bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi pembawa pacul untuk mencangkul atau mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun, orang yang sudah kehilangan 4 indera tersebut akan berubah sikapnya menjadi congkak atau gembelengan. Nyunggi wakul kul, gembelengan. Nyunggi wakul membawa bakul di atas kepala, dilambangkan sebagai menjunjung amanah rakyat. Namun saat membawa bakul sikapnya sombong hati atau gembelengan. Wakul glimpang atau wakul terguling melambangkan amanah dari rakyat terjatuh akibat sikap sombong saat membawa amanah tersebut. Tegane dadi saratan, nasinya menjadi sehalaman, melambangkan hasil yang diperoleh menjadi berantakan dan sia-sia, tidak bisa dimakan lagi atau tidak bermanfaat bagi kesejahteraan rakyatnya. Sumber https://merahputih.com. Ada lagu termasuk jenis bertangga nada diatonis minor. Apa maksudnya? Ayo membaca. Tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1, dan 1. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam, salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Mulai dari A ya, A ke B atau dari La rendah ke Si itu berjarak 1. Kemudian B ke C atau Si rendah ke Do itu berjarak setengah. Lalu dari C ke D atau dari Do ke Re itu jaraknya 1. Dari D ke E atau dari Re ke Mi itu berjarak 1. Dari E ke F atau dari Mi ke Fa itu berjarak 1. Dari F ke Gis atau dari Fa ke Sol itu berjarak setengah. Kemudian dari Gis ke A atau dari Sol ke La itu berjarak 1. Ciri-ciri tangga nada diatonis minor biasanya sebagai berikut. Yang pertama, lagu bersifat sedih. Kemudian yang kedua, lagu kurang bersemangat. Yang ketiga, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada La, namun tidak menutup kemungkinan diawali nada Mi dan diakhiri nada La. Secara umum, lagu bertangga nada diatonis minor bersifat sedih dan kurang bersemangat. Namun ada pula lagu bertangga nada minor yang gembira dan bersemangat. Misalnya lagu Ayam Den Lape dan Bumong Jempa. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD. Agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar, supaya Bapak tahu di mana saja kekurangan Bapak dalam hal penyampaian materi maupun dalam hal editing video. Jangan lupa subscribe channel ini supaya dapat terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat dan menarik, lebih informatif lagi pada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.